kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perjanjian tidak bernama. Tak kenal maka kata sayang, maka dari itu kita harus kenalan. Perkenalkan, namaku Anissa Dwi Putri Gaswara dengan NPM 2310205. Saya Melanie Francisca Sitio dengan NPM 23128. Saya Kira Jessica Obar dengan NPM 23197. Berikut penjelasan dari kami. Happy watching! Apa itu perjanjian tidak bernama? Jadi, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang dan tidak diatur dalam KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Syarat-syarat perjanjian tidak bernama. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kehilafan, paksaan, dan penipuan. Secara al contrario, berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kehilafan, paksaan, atau penipuan. Kemudian, kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam pembuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Mengenai suatu hal tertentu artinya adalah hal apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan. Kemudian, sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Lalu, isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Apa itu beli sewa? Beli sewa dalam hukum perdata adalah suatu perjanjian di mana pihak penjual menyerahkan barang dengan syarat bahwa apabila pihak pembeli telah membayar sejumlah uang tertentu dalam jangka waktu tertentu, maka barang tersebut akan menjadi milik pembeli. Dengan kata lain, pihak pembeli pada awalnya hanya menyewakan barang tersebut dengan membayar cicilan. Tetapi, jika melunasi pembayaran sesuai dengan perjanjian, maka kepemilikan barang berpindah kepadanya. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia telah mengatur beli sewa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 2006 tentang perizinan usaha penjualan langsung berjenjang multilevel marketing dan pedoman pengawasannya. Pengaturan ini menetapkan aturan dan syarat-syarat pelaksanaan beli sewa dengan tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan mencegah praktik-praktik yang merugikan. Dalam perjanjian beli sewa terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pihak debitur dan juga pihak kreditur. Yang pertama ada hak dari pihak kreditur. 1. Menerima pembayaran cicilan sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Kedua, memperoleh bunga atau tambahan biaya atas cicilan yang dibayarkan. Ketiga, menarik kembali barang jika pembeli gagal melunasi cicilan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Ada pula kewajiban pihak kreditur. Yang pertama, menyerahkan barang dalam kondisi baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Lalu memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang syarat-syarat dan perjanjian beli sewa. Lalu yang ketiga, melakukan pemeliharaan atau perbaikan atas barang yang disewa selama masa sewa. Lalu selanjutnya ada juga hak dari pihak debitur. Pertama, menerima barang sesuai dengan kondisi dan spesifikasi yang telah disepakati. Yang kedua, menggunakan barang sesuai dengan fungsinya selama masa sewa. Lalu yang ketiga, memperoleh kepemilikan penuh atas barang jika telah melunasi seluruh cicilan sesuai perjanjian. Selanjutnya, ada kewajiban pula dari pihak pembeli atau debitur. Yang pertama, membayar cicilan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang disepakati. Lalu yang kedua, merawat dan menggunakan barang dengan baik sesuai dengan petunjuk penggunaan. Ketiga, tidak mengalihkan atau memindahkan barang kepada pihak lain tanpa izin dari penjual.
Yang keempat, mengembalikan barang dalam kondisi baik jika gagal melunasi cicilan atau tidak ingin melanjutkan perjanjian beli sewa. Kedua, ada franchise atau waralaba. Franchise yang berarti kejujuran atau kebebasan. Jujur atau bebas yang dimaksud ini adalah jujur atau bebas untuk menjual jasa atau layanan, memberikan lisensi untuk menggunakan mereknya, resep rahasia, ataupun sistem manajemen mereka, peralatan, serta bahan baku untuk modal usaha awal. Waralaba sendiri memiliki arti lebih untung. Jadi, waralaba ini merupakan format bisnis yang dipandang risiko kegagalannya itu lebih kecil ketimbang mendirikan sebuah usaha baru dan dipandang mudah daripada memulai dari nol. Adapun perjanjian franchise atau waralaba. 1. Perjanjian antara franchisor. Franchisor adalah pemilik merek, teknologi, produksi, pemasaran, dan penjualan. Dengan franchise, perorangan atau badan hukum yang ingin memanfaatkan apa yang dimiliki oleh franchisor. 2. Penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau haki atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba. Franchise sendiri memiliki beberapa keuntungan, yaitu keuntungan bagi franchisor. Pertama, mendapat sumber modal baru. 2. Mengembangkan bisnis tanpa menginvestasikan uang franchisor sendiri dengan risiko finansial yang kecil. 3. Ada perluasan pasar. Dan yang keempat, adanya distributor yang memiliki motivasi. Lalu ada keuntungan bagi franchise, memiliki akses produk dan pengalaman yang dimiliki franchisor. 2. Dapat menggunakan merek terkenal dan standar kualitas franchisor yang populer. Dan yang ketiga, menerima semua rincian dokumen penting tentang sistem produksi, pemasaran, dan pembukuannya. Kemudian, ada juga hak dan kewajiban bagi franchisor atau pemberi waralaba. Hak yang pertama adalah menerima pembayaran franchise dari penerima waralaba. Yang kedua, melakukan pengawasan jalannya, pelaksanaan, dan penggunaan atau pemanfaatan merek dagang oleh penerima lisensi atau penerima waralaba. 3. Memperoleh laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima waralaba yang mempergunakan hak kekayaan intelektual atau haki yang diberikan oleh franchisor. Keempat, menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang dianggap layak olehnya selaku pemberi lisensi. Lalu kewajibannya, penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba. 2. Membayar franchise kepada pemberi waralaba. Ketiga, menjaga dan mengendalikan mutu produk sesuai standar yang ditetapkan oleh pemberi waralaba serta menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai rahasia dagang ataupun perusahaan pemberi waralaba. Dan yang terakhir, hanya bisa menjual produk atau jasa yang telah disetujui saja. Definisi asuransi. Asuransi adalah perjanjian hukum yang mengikat dua pihak, yaitu penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung pemegang polis. Dalam perjanjian ini, penanggung berjanji untuk memberikan pertanggungan keuangan kepada tertanggung apabila terjadi kerugian, kerusakan, atau peristiwa tidak terduga lainnya. Sebagai imbalannya, tertanggung membayar sejumlah premi kepada penanggung. 2. Regulasi asuransi. Asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Sebelumnya, asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. 3. Persyaratan dan tanggung jawab perusahaan. Asuransi perusahaan, asuransi harus memiliki izin usaha untuk beroperasi. Mereka harus memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membayar klaim. Perusahaan asuransi harus memenuhi tanggung jawab hukum lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. 4. Perlindungan konsumen. Hukum asuransi mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk asuransi kepada konsumen. Undang-undang juga memastikan akses yang adil bagi konsumen dalam proses pengajuan klaim. 5. Prosedur klaim. Terdapat aturan dan prosedur harus diikuti dalam penyelesaian klaim asuransi. Hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan asuransi ada 3, yaitu yang pertama, hak perlindungan. Mendapatkan perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lalu mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mendapatkan perlindungan berdasarkan Perundang-undangan Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014. Selanjutnya, ada hak kewajiban. Hak kewajiban yaitu menanggung resiko yang ditanggung sesuai perjanjian asuransi, lalu memenuhi hak-hak pemegang polis
sesuai perjanjian asuransi. Selanjutnya ada hak proteksi. Mendapatkan proteksi dari permasalahan keuangan dan gagal membayar. Memiliki hak untuk mempilotkan perusahaan asuransi jika terjadi krisis asuransi. Ada pula hak pengembalian dana. Mendapatkan pengembalian dana jika terjadi krisis asuransi, namun dengan pertanggungjawaban terhadap keuangan pemegang polis yang belum pasti. Berikutnya, ada pula kewajiban dan tanggung jawab pihak asuransi. Perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk membayar klaim yang diajukan oleh nasabah secara objektif dan tepat waktu. Mereka juga harus melindungi kepentingan nasabah dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai polis asuransi, menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan memberikan pelayanan yang baik. Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang piutang. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya terletak pada istilahnya. Perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lalu, berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian minjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ada pula hak dan kewajiban kreditur. Pihak kreditur memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kepada debitur dengan harapan dapat menerima uangnya kembali pada waktu berikutnya dengan bunga yang telah disepakati oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Debitur berhak menerima sejumlah uang yang telah disepakati dan berkewajiban untuk menyerahkan uang beserta dengan bunganya dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nah, dalam menjalankan kegiatan kredit, perbankan dibutuhkan suatu pengamanan yang diawali pada saat perencanaan untuk memberikan kredit. Pengamanan ini perlu dilakukan sedemikian rupa karena erat kaitannya dengan resiko. Oleh karena itu, bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan. Pengamanan tersebut mencakup pengamanan preventif dan represif. Pengamanan preventif dibentuk mencegah terjadinya kemacetan kredit, sedangkan pengamanan represif dibentuk untuk menyelesaikan kemacetan kredit. Hubungan kreditur dan debitur dibangun atas dasar kontrak atau perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan makna yang berbeda antara jaminan dengan agunan. Jaminan merupakan keyakinan bank atas kemampuan dan keanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajiban hutangnya sesuai perjanjian. Ada dua jenis jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Yang pertama, jaminan umum. Jaminan umum diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam jaminan umum, seluruh kekayaan debitur baik yang bergerak ataupun tidak bergerak dapat dijadikan jaminan atas utangnya. Kemudian, apabila utangnya tidak dapat dibayar, maka harta kekayaan tersebut akan dibagi kepada setiap kreditur. Lalu yang kedua, ada jaminan khusus. Jaminan khusus itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Apa sih jaminan perorangan? Jaminan perorangan maksudnya adalah pihak ketiga akan menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman apabila yang berutang tidak mampu dalam membayar utangnya kepada kreditur atau bank.
Sedangkan jaminan kebendaan merupakan jaminan utang yang terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Terhadap benda bergerak, cara pembebanan utangnya menggunakan gadai atau fidusia. Sedangkan benda tidak bergerak menggunakan hak tanggungan dan hipotek. Jenis benda apa saja sih yang dapat diajukan? Nah, jenis benda ini ada properti dan mesin, kendaraan bermotor, produk investasi, jaminan tunai, pesawat udara dan kapal laut, resi gudang, dan kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif. Wah, udah selesai aja nih penjelasannya. Iya nih, maaf ya kalau penjelasan yang kami berikan mendapat kekurangan. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kami meminta saran yang membangun dari penjelasan tadi. Sekian penjelasan dari kami. Bye!